Oke gengs, kembali lagi bersama saya di channel cerita Mas Umar. Pada kesempatan ini akan menceritakan pengalaman akun Twitter @bri. Nah, ini mengenai pengalamannya saat mendapatkan tugas dari kantornya, di mana ia mendapati permintaan misterius dari sosok penunggu hotel yang nanti ia tinggali. Jadi kisah ini terjadi sekitaran tahun 2013, di mana sebut saja Bang Denny saat mendapatkan tugas dari kantornya untuk tinggal di Samarinda, untuk mengadakan sejenis studi banding selama 3 harian, dari hari Rabu sampai hari Jumat rencananya. Nah, usut punya usut nih, ternyata Bang Denny ini baru pertama kali naik pesawat atau kendaraan terbang. Jadi Bang Denny ini ia memiliki fobia ketinggian. Nah, tapi karena ini namanya sudah kewajiban dari kantor, apa boleh buat, ya tetap mematuhi perintah dari kantornya. Sampailah di hari Rabu, Bang Denny pergi ke bandara pagi hari untuk bersiap nih berangkat ke Balikpapan, karena tujuan Samarinda tapi lewat Balikpapan. Nah, setelah terbang pesawatnya itu selama kurang lebih 2 jam 15 menit sampailah Bang Denny di Balikpapan. Di sana ia langsung dijemput oleh supir dari kantornya untuk ke tempat hotel nanti Bang Denny menginap. Meluncurlah mobil ke kota Samarinda dari kota Balikpapan. Sepanjang perjalanan dihamparkan pemandangan hutan kanan kiri, karena jalan dari Balikpapan ke Samarinda masih dikelilingi oleh hutan yang cukup rimbun. Nah, sampailah tak terasa sudah setengah perjalanan hingga akhirnya Bang Denny sampai masuk ke sebuah hutan yang sangat lebat, dan hutan tersebut namanya dengan Bukit Soeharto. Nah, menurut kisahnya ini Bukit Soeharto saat pendudukan Jepang dahulu banyak sekali para pekerja romusa dari warga Indonesia yang suruh kerja paksa, sampai akhirnya banyak yang meninggal kelaparan dan tidak terurus jenazahnya begitu. Nah, memasuki hutan tersebut, perasaan Bang Denny agak gemetaran, walaupun itu siang hari ya, karena masih sekitaran jam setengah 12 siangan. Nah, karena sudah hampir duhur, kemudian supirnya memutuskan untuk istirahat sejenak di warung di tengah hutan itu. Sejenak Bang Denny makan di warung tahu Sumedang. Makanlah Bang Denny sama supirnya di warung itu. Setelah selesai makan dan istirahat, kemudian Bang Denny memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Nah, berjalanlah, tak terasa hari sudah sekitaran jam 2 siang, kemudian Bang Denny sampai ke hotel yang ya untuk tempati. Hotelnya itu persis di samping Sungai Mahakam. Nah, jadi hotelnya itu
cukup terkenal dan itu dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan di kota Samarinda. Nah, kebetulan setelah check-in dan ia langsung mengecek kamar, tanpa diduga Bang Denny dapat jatah kamar yang twin bed, di mana kamar twin bed itu kan ada dua set yang bisa ditiduri untuk 2 orang. Nah, sementara Bang Denny dia sendiri tuh nggak suka dengan yang twin bed karena dia pernah punya pengalaman yang kurang enak saat tidur di hotel twin bed. Jadi dia lebih seneng yang single bed. Tapi karena kebetulan pas itu dapatnya yang twin bed, apa boleh kata gitu. Nah, setelah membereskan barang-barang bawaannya, kemudian Bang Denny istirahat sejenak, tiduran sejenak di kamar itu. Nah, tiba-tiba saat Bang Denny masih santai-santai itu, dari suara kamar mandi terdengar suara, "Bang, tolong antar kami pulang." Wah, seperti dalam mimpi. Bang Denny bingung, loh itu suara dari mana? Ada suara apa dari kamar sebelah? Pikir Bang Denny, itu pasti dari kamar sebelah. Tapi perasaan Bang Denny tentu udah nggak karuan. Wah, kayaknya ini ada nggak beres nih sama kamar ini. Langsung aja Bang Denny langsung keluar, bilang ke manajemen hotel untuk pindah kamar. Nah, disetujuin lah sama pihak manajemen. Bang Denny minta kamar yang single bed saja gitu. Setelah sudah mengusulkan, kemudian Bang Denny keluar untuk sekedar nyari-nyari tongkrongan kopi. Hanya ada, keluarlah sendirian karena kebetulan nggak ada temen gitu. Nah, Bang Denny keluar sendirian, ya nyari-nyari tempat kopi untuk kopi jangki lah istilahnya. Bang Denny itu senang kalau ke kota baru dia itu nyari-nyari kopi-kopi lokalan gitu ya, yang pasti sensasinya itu lebih mantap itu. Nah, tak terasa waktu sampai sekitaran jam 9-an malam. Kemudian Bang Denny balik ke hotel. Nah, di hotel itu Bang Denny langsung masuk ke kamar yang single bed tadi. Nah, tapi yang bikin heran, ini kok kamar seperti ada yang nggak beres. Bukan tanda kutip itu serem, tapi ini AC kok sepertinya nggak nyala ya dari tadi. Nah, ya, Bang Denny dia merasakan hawanya kan panas banget, apalagi di Samarinda kan hawanya kan wah luar biasa, apalagi kalau malam. Nah, terus bilang lah sama manajemen, ini kok AC-nya rusak ini. Terus dicek lah gitu. Tapi karena memang kamar yang single bed tinggal satu-satunya, ya apa boleh buat. Ya udah, Bang Denny lebih milih kamar yang sebelumnya yang twin bed, walaupun tempatnya agak serem tapi ada AC-nya gitu. Ya udah, akhirnya diganti ke kamar yang sebelumnya tadi itu yang twin bed. Udahlah, karena sudah capek Bang Denny ya langsung bersih-bersih, mandi, terus rebahan gitu. Dan karena capek akhirnya dia tertidur. Nah, sekitaran jam 12:30 malam tiba-tiba Bang Denny terbangun. Dan itu seperti dengar ada suara yang seperti tadi awal didengar itu, yang "Bang, tolong antar kami pulang." Nah, tapi nggak peduli, terus Bang Denny lanjutin tidur lagi. Nah, nggak taunya nggak lama dari tidur barusan, Bang Denny bermimpi. Dia didatangi oleh 2 orang sosok. Jadi misterius. Yang satu itu orangnya tinggi. Dia itu terlihat dengan kepala yang sudah hampir terputus.
dia itu senyum nyengir ke hadapan Bang Denny. Sedangkan yang satunya sosoknya itu lebih pendek dari yang pertama, tapi dia itu tanpa kepala alias buntung. Nah, Bang Denny karena ketakutan di mimpinya itu, dia nggak mau nengok ke dua sosok itu. Tak lama kemudian akhirnya Bang Denny kebangun dari tidurnya. Dia nggak, karena saking takutnya yang hadap ke arah jendela. Jadi Bang Denny itu ada di sebelah, persis di samping jendela. Dia nggak mau lihat ke yang karena tempat tidurnya twin bed, nggak mau lihat yang bagian satunya lagi. Nah, tiba-tiba secara perlahan ya melihat ada sesosok bayangan dari jendelanya itu di belakangnya, seperti yang ada dalam mimpinya itu. Wah, kalau bukan main Bang Denny, karena apalagi itu sekitar jam 2-an pagi itu. Nah, oke, setelah ya, karena Bang Denny ketakutan ya, secara susah berat ya, dia memaksakan untuk tidur. Nah, terasa waktu terus berlalu, akhirnya sampai subuhan itu. Udahlah, berarti kan itu hari Kamis, kan tadi kan hari Kamis pagi, dan Bang Denny langsung melaksanakan agenda dari tugas dari kantornya. Walaupun tadi malam sempat nggak susah tidur, tapi ya karena memang sudah kewajiban dari kantornya, ya apa boleh buat itu. Baiklah, setelah menyelesaikan tugas dari kantor, terus Bang Denny kembali ke hotel lagi, karena kebetulan urusan sudah selesai gitu. Nah, ini kan hari Kamis, karena sekitar jam 2 siang, karena Bang Denny udah capek, akhirnya Bang Denny tertidur. Sebelum menjelang maghrib, tiba-tiba Bang Denny ini bermimpi lagi bertemu dua sosok itu. Yang kedua itu, dua sosok itu minta bilang, tolong antarkan kami pulang, sama seperti yang kemarin-kemarin. Bang Denny semakin bingung, tiba-tiba terbangun gitu. Dan ia baru sadar kalau ini hari Kamis mau malam Jumat. Pasti nanti malam ini ada kejadian yang lebih mengerikan lagi. Udah panik. Nah, itu akhirnya terus Bang Denny itu telepon si Rudy. Bang Rudy itu temennya si Bang Denny. Halo Bang Rud, ini kok barusan aku ditampakin oleh di mimpi ketemu sosok misterius. Dan dia minta antarkan kamu pulang, antarkan aku pulang. Bang Rudi jawab, ya udah, antarkan aja, dan nggak apa-apa. Loh, kok malah suruh ngantarkan? Iya, mungkin ia maunya sama kamu, karena kalau sama orang lain mungkin nggak kuat. Kaget lah si Bang Denny. Loh, kok malah suruh aku yang antar sih? Okelah. Tapi karena karena Bang Denny sudah ketakutan, apalagi tadi barusan dimimpiin kan. Nah, akhirnya Bang Denny memutuskan untuk segera check out, keluar dari hotel untuk pindah karena acaranya udah selesai dari kantornya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung ke Balikpapan. Nah, setelah dijemput oleh travel, berangkatlah Bang Denny ke Balikpapan. Tapi sebelum ia masuk, supirnya malah bingung. Supirnya bilang, loh Mas, itu masnya tadi ngobrol sama siapa sih itu? Ini kok nggak diajak masuk? Bang Denny kaget. Loh, perasaan saya sendiri Bang, nggak sama siapa-siapa. Loh, tadi itu masnya kayaknya asik ngobrol itu. Perasaan enggak Bang, saya tadi dari kamar sampai keluar kok saya sendirian ya, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Lah itu sih siapa?
Udah Bang Denny nggak mau mikirin itu lagi, yaitu ngabaikan apa yang barusan ditanyain supirnya. Berangkatlah. Eh, nah betulan itu malam Jumat. Dan Bang Denny ke pool dari pool, dia kan naik mobil pool travelnya itu. Nah, kebetulan poolnya itu sama sepi sekali ya, jadi betul karena malam Jumat istilahnya juga, itu di situ cuma ada beberapa orang saja gitu, segelintir orang. Nah setelah sudah siap, akhirnya berangkatlah ke Balikpapan. Nah yang bikin heran, itu penumpang di mobil itu cuma ada 2 orang, satu dari Bang Denny sama satu orang parubaya cukup tua. Tapi tiba-tiba setelah berangkat, gak lama kemudian orang yang parubaya itu dia minta turun. Loh bang, kan abang tadi kan tujuannya Balikpapan, nah ini kok minta turun? Udah gak apa-apa pak, saya turun aja di sini. Bang Denny bingung, oh, ada apa ini dalam hatinya. Udah, terus berarti kan ini tinggal Bang Denny sama si supirnya saja. Udah lanjut perjalanan. Karena Bang Denny capean, ya tertidur. Tidur, tiba-tiba nggak lama kemudian Bang Denny terbangun. Tanya, Bang, ini udah sampai mana ini? Tanya ke supirnya. Oh, ini baru mau masuk ke Bukit Soeharto, Mas. Nah, terus nggak lama kemudian Bang Denny hanya ngangguk saja. Nah, udah jalan masuk Bukit Soeharto, tiba-tiba ada kejadian yang menyeramkan dimulai. Sang supir tiba-tiba matanya itu terbelalak lihat spion. Jadi di belakang Bang Denny itu ada 2 orang yang ada hadir dalam sosok mimpi si Bang Denny. Ada satu pria dengan kepala yang nyaris putus dan satu orang lagi itu yang tanpa kepala atau buntung. Itu ada di kursi belakangnya Bang Denny. Ya, sudah, terus karena posisinya ketakutan juga supirnya ya, terus dia bilang ke Bang Denny, Bang itu belakang Mas itu ada sosok. Loh Bang Denny kan langsung kaget, dia megang isi supirnya, yang bener aja Bang Mas, yang bener aja Bang, iya Mas itu ada di belakang. Karena saking penasarannya dan takut, duanya luar biasa, Bang Denny lalu ngecek ke belakang. Oh, ternyata benar ada sosok yang ditemui dalam mimpinya itu. Lantas Bang Denny ya takut sekali gitu. Udah, terus akhirnya di tengah hutan itu ada sebuah warung. Ya, warungnya itu cukup remang-remang karena sudah tutup sih, tapi masih ada lampunya. Berhentilah sejenak di warung itu. Bang Denny sama Bang supirnya keluar sebentar. Nah, tak lama kemudian terus karena saking ketakutannya dan supirnya memang sudah sering ada kejadian-kejadian seperti yang ini gitu. Tapi karena Bang Denny takutan, terus kemudian ia telepon si Bang Rudi temennya. Rud, ini kok sosoknya ngikut terus sampai mau balik gitu. Terus Bang Rudi jawab, ya wis nggak apa-apa, nanti kamu letakkan HP-mu aja di dalam mobil itu, biar aku komunikasi sama kedua sosok itu. Oh ya udah, aku tak masuk ke mobil ngeletakin naruh HP ku dulu. Udahlah, terus Bang Denny ngeletakin HP-nya di dalam. Nah setelah lama komunikasi antara si kedua sosok misteri itu dengan si Bang Rudi udah beres gitu. Udah karena suaranya dikencengin, kedengaran kan dari luar itu. Udah, terus udah beres, udah aman gitu. Tiba-tiba nggak lama kemudian pintunya terbuka sendiri. Nah, kedua sosok itu keluar menembus hutan Bukit Soeharto itu.
lalu menghilang. Terus udahlah, karena sudah menghilang sosok itu, kemudian Bang Denny masuk kembali dan sama supirnya lanjutin perjalanan ke Bengkulu. Nah, perjalanan ke Bengkulu, alhamdulillah selamat sampai Bengkulu. Terus dia kan menuju ke hotel, karena itu kan malam Jumat, karena udah capek, terus check-in ke hotel yang di Bengkulu, tidur, keesokan paginya kembali lagi berangkat ke Jakarta. Nah, jadi demikian cerita dari si Bang Denny mengenai pengalamannya saat mendapat tugas dari kantornya untuk ke Samarinda dan menginap di salah satu hotel. Nah, terima kasih teman-teman, geng semua sudah menyaksikan kisahnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.